iQOO 13 buat gue ini adalah HP yang aneh, tapi dalam pengertian yang bagus. Dan yang pasti, iQOO 13 ini auto jadi rekomendasi HP untuk dibeli di range harga kurang dari 10 juta dan lebih dari 10 jutaan. Buat kalian yang punya duit 10-12 jutaan, pengen beli HP baru di tahun 2024 ini, dan fokus pada performa, iQOO 13 ini langsung auto jadi rekomendasi. Gue coba jelasin dari pengalaman gue sehari-hari pakai iQOO 13 ini ya. Urusan desain ini pastinya subjektif banget buat semua orang. Bakalan ada yang suka, bakalan ada yang kurang suka, atau bahkan ada yang nggak suka sama sekali. Tapi buat gue nggak bermasalah sama desainnya. Baik pemilihan bentuk modul kameranya, ukuran layarnya yang besar di 6,82 inci, ataupun lampu notifikasi di kamera belakang yang bisa menyala terus atau pas ada notifikasi aja. Satu hal yang pasti sih, HP ini termasuk yang cukup besar di tangan gua, jadi gua harus pakai dua tangan untuk menggunakan HP ini. Iya, sebenarnya ada one-handed mode juga sih, tapi gua sering gagal masuk ke mode ini. Animasinya juga udah halus banget, feels-nya udah flagship banget lah pokoknya kalau dilihat dari animasinya yang halus ini. Plus fingerprint scannernya ini udah pakai ultrasonic dan posisinya lebih ke tengah layar, jadi posisi jempol gue itu masih nyaman. Haptic feedbacknya juga udah cukup nyaman ya, nggak berasa murahan. Kalau dipencet itu rasanya tipis-tipis aja, dan gue juga suka feelsnya di jari. Urusan performanya, gue yakin kalian juga udah pasti tahu lah ya, si iQOO 13 ini emang performanya bagus banget. Minimal sampai video ini dibuat, skor Antutunya ini adalah yang paling besar, nyampe di angka 2,6 jutaan. Dan ini juga dibantu dengan super computing chip Q2 bikinan Vivo untuk ngebantu performanya, terutama yang berhubungan dengan grafis. Dan selama gue pakai HP ini untuk bermain game, khususnya di solo leveling, gue bisa bilang 3 hal. Yang pertama, baterainya itu awet banget. Yang kedua, performanya itu mulus di sekitar 1 jam awal. Namun setelah itu memang ada frame drop, yang mana ini entah dari gamenya yang kurang optimal karena masih chipset baru, atau emang resource yang digunakan itu terlalu besar. Dan yang ketiga, HP ini pas digunakan untuk bermain game ternyata nggak panas-panas amat. Berbeda halnya kalau pas ngejalanin Antutu, panasnya bisa sampai 47-49 derajat. Dan jangan lupa, di HP ini juga ada mode bypass charging. Jadi mendukung banget buat kamu yang suka main game sambil dicolokin HP-nya. Urusan kameranya, nah ini nih yang aneh di iQOO 13 ini. Karena buat sebuah HP performa, fitur kamera yang ada di HP ini cukup banyak. Bahkan ada juga mode humanistic yang bikin feels fotonya itu jadi beda banget. Hasil fotonya juga nggak mengecewakan. Gue bisa menangkap foto-foto yang bagus baik dengan mode biasa ataupun mode humanistiknya. Plus, di iQOO 13 ini juga ada mode snapshot yang bisa kamu gunakan untuk mengambil foto objek bergerak dengan lebih cepat. Dan ini membantu banget buat kamu yang suka ngambil foto objek bergerak seperti binatang peliharaan atau anak-anak yang sedang bermain. Untuk videonya pun bisa maksimal di 8K 30 menggunakan kamera utamanya. Sedikit catatan, untuk kamera depannya memang hasilnya nggak terlalu stabil, tapi itu masih bisa dimaklumi. Buat kalian yang pengen lihat hasil kameranya kayak gimana, gue ada bikin satu video tes kamera untuk iQOO 13. Langsung aja ditonton. Seperti yang tadi gue bilang, baterainya itu awet banget. Gue pede banget keluar rumah dari pagi sampai sore dengan HP ini tanpa ngecas sama sekali. Soalnya emang baterainya seawet itu. Dan kapasitasnya juga emang besar di 6150 mAh dengan Blue Volt Technology. Dan chargingnya juga cepat di 120 watt. Ngecas dari 5% ke 100% cuma 44 menit aja. Dan jangan lupa, HP ini juga sudah dikasih IP rating 68 dan 69 juga. Jadi lebih aman kalau kena air. Buat kalian yang tinggal di apartemen dengan akses card, di iQOO 13 ini juga ada fungsi Snap Card. Jadi tinggal copy akses card kalian ke HP aja. Namun perlu dicatat, nggak semua akses card apartemen memperbolehkan hal ini. Hal-hal kecil yang menurut gue masih bisa diimprove lagi dari iQOO 13 itu adalah di bagian animasi lock screen-nya, yang menurut gue kurang seamless. Lalu untuk urusan kameranya akan lebih baik kalau kamera depan itu bisa ditingkatkan stabilisasinya. Dan untuk kamera belakangnya alangkah baiknya kalau bisa dikasih kamera periskop yang sebelumnya hadir di iQOO 12.
Apresiasi juga untuk ultrasonic fingerprint scannernya iQOO 13 yang selama gue pakai sepertinya ini ultrasonic fingerprint scanner yang paling responsif. Di bagian kameranya sebenarnya ini ada ring light yang bisa berfungsi sebagai fitur notifikasi, tapi bisa juga kamu nyalakan terus. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini mengganggu. Kalau kamu gimana? Secara overall, iQOO 13 ini adalah HP yang nyaman dipakai harian dengan baterai yang eksepsional awetnya dan performa yang paling tinggi di kelasnya. Ada dua varian, 12256 di harga 9,99 juta dan 16512 di harga 11,999 juta. Dan kalau saran gue sih, ambil yang lebih besar aja. Karena kalau kalian main game dan foto-foto, serta bakal pakai ini HP dalam jangka waktu yang lama, pasti butuh storage yang lebih besar. Update Android-nya juga cukup lama kok, sampai 4 tahun. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Gadget Apa untuk ngebantu channel ini berkembang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.